termasuk akhir kalamnya la ilaha illallah, bahwa akhir ayatnya jawabuna atau perkataannya di akhir ayatnya sudah mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di samping itu, yang nemo itu, kalau sudah sangkaannya kuat bahwa yang sakit itu sudah dekat kepada mati, itu disunatkan bacakan Yasin di sampingnya. Di samping ada yang mentalken tadi, ya keluarganya, kemudian yang nemo, yang kami itu disunatkan baca ya, baca Yasin. Mumpun kuat sangkaannya dua lama ya. Itu sunnah. Kemudian yang terakhir, untuk orang sakit, kalau kita menjenguk orang sakit, nah itu harus punya sangkaan bahwa yang sakit itu kalau meninggal itu pasti mendapat rahmatnya Allah, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangkaan juga harus punya sangkaan bahwa orang ini akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah orang sakit. Kalau kita menjenguk orang sakit, sekarang saya langsung kepada temanya, yaitu masalah jenazah. Kalau sudah mati, kewajiban kita kalau ada teman atau saudara sesama muslim yang meninggal, maka ada 4 kewajiban kepada yang hidup. Kemudian bersambilan nikah ada 4 kewajiban, tapi wajibnya wajib kifayah. Wajib kifayah bukan wajib ain. Wajib ain, nah, kalau wajib ain itu wajib per orang harus melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan dosa. Tapi kalau wajib kifayah cukup ada orang yang melaksanakan sudah. Umpama seperti ada orang meninggal, kemudian saya sudah datang, yang lain tidak datang, binder-binder tidak ada yang datang, cuma saya yang datang, maka binder-binder itu sudah tidak dosa. Itu kalau kifayah. Maka kalau menghadapi orang mati, kewajiban kita, saya katakan tadi wajib kifayah, kewajiban kita ada 4. Sebetulnya begini, kalau kalau ada orang mati, kemudian kita kebetulan tetangga yang dekat, nah, sebelum kewajiban yang 4 ini dilaksanakan, maka orang yang sedang kumpul dengan orang mati itu disunatkan dulu, yaitu kalau sudah melihat, kalau sudah ada di dekatnya, pertama yaitu merapatkan kelopak matanya. Mana hebat dengan itu rapat, jangan sampai biji matanya kelihatan. Pemetem itu sunnah. Kemudian yang kedua, mentepak biara kolong. Yang kedua, mulut pakai top, merapat, mulutnya merapat. Setelah itu, yang kedua-duanya selesai, mata sudah tidak melek, kemudian
sudah mekeng, maka disunatkan yang ada yang pakaian yang dipakai itu sudah supaya dilepas. Ya, pakaian yang dipakai orang yang sedang mati itu supaya dilepas, diganti. Tokoen nanti di terakhir itu. Kemudian setelah dilepas pakaiannya, ya, mata sudah merem, mulut sudah mekeng, kemudian bagian sudah ditutup. Yang keempat, ini yang banyak apa namanya, ya sebetulnya ada apa-apa karena saya sudah apa namanya ini cuma sunnah. Banyak yang tidak laporan kalau di sini biasanya mayit itu kepalanya ada di utara. Kalau udah juga sebetulnya yang sunnah itu kepala ada di timur, di telentang kamu ini menghadap ke barat. Itu yang sunnah. Jadi cetak sabone timur, soko pangaduk ke kiblat, terus kepala agak ditinggikan sedikit, babak tinggi, makanya ngadep kiblat. Itu yang sunnah. Ini kalau ada ini saya lihat kebanyakan kalau di sini itu kalau ada jawab bisa. Jarang saya lihat yang kepalanya ada di timur. Setelah itu kan sudah tidak pakai pakaian, maka ditutupi dengan kain-kain atau ya pakaian-pakaian yang ringan, jadi sarung. Itu sunatnya bukan wajib. Makanya saya tidak negur, makanya disebut rejek. Karena itu bukan wajib, secara wajib negur. Sunat kontrol ya sunat kalau ingin mendapatkan jalan apa namanya sunat, yaitu kepala harus ada di timur. Pegentan sudah berek, cetak apa? Cetak dia bapak teki bentarik. Setelah itu maka kita punya kewajiban seperti yang saya katakan tadi, 4 kewajiban bagi orang yang hidup menghadapi orang mati itu. 4 kewajiban, 4 wajibnya seperti yang saya katakan tadi, wajibnya wajib dibayar. Yang pertama yaitu memandikan, mandiin mayit itu. Cara mandinya yaitu memandikan mayit itu seluruh badan bersihkan tapi terutama setelah ngadusi itu terkadang saya lihat itu tidak merata. Makanya kalau saya ngadusi itu minta tolong pamireng karena takut di belakang ini kan begini, walaupun disemprot dari bawah itu kan ada karetnya begitu, takut ada air itu, maka diboleh sama pamireng baru disemprot karena harus rata air itu. Itu yang pertama, memandikan. Kemudian mengkafani amuntu. Ini sebenarnya sepengalaman ya, kalau saya cuma teori saja, prakteknya tidak pernah melaksanakan sendiri. Biasanya Ustaz Tarif yang mempraktekkan. Kemudian setelah dimandikan, mari duduk, selesai dibungkus, setelah selesai dikafani, baru disembah.
Sembahyang ini walaupun beberapa kali tidak apa-apa, makanya sunat didahulukan mandinya. Takut nunggu keluarga umpamanya masih ada orang yang sembahyang, atau ketika nunggu keluarga ada yang takziah ke susu lalu menyembahyangi duluan. Itu gunanya dimandikan didahulukan dan memang sunnah. Kemudian setelah itu apa lagi? Menyembahyankan. Ini sudah biasa. Yang terakhir ngubur lagi, ya, menanam, menguburkan. Itu kewajiban kita. Jadi memandikan, mengkafani, menyembahyankan dan menguburkan terhadap bayi yang meninggal tersebut. Itu kewajiban orang yang itu. Cuma saya katakan lagi bahwa kewajiban itu bukan ain, ya, bukan fardu ain, bukan wajib kepada perorangan, tetapi wajib terhadap semua orang Islam dan apabila salah satu orang Islam itu atau tetangga itu sudah melaksanakan, maka kewajiban yang lain sudah gugur. Itu. Kemudian setelah kita ini lagi yang kurang tidak benar menurut hukum, cuma tidak dosa. Cara mengantarkan mayit itu biasanya kan orang mengantarkan itu di depan biasanya, di depan atau di sampingnya, bukan di belakang. Kalau di belakang kan nolong mayitnya, beningan nolong mayit, nolong mayit, mengikuti mayit. Jadi yang benar ada di depan atau di sampingnya. Itu kalau mengantarkan jenazah. Kemudian ya, memandikan ini alhamdulillah sudah berjalan. Ya. Jadi kalau laki-laki, mayitnya laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan tak boleh, kecuali keluarganya atau memberinya ada apa-apa, anaknya ada apa-apa. Sebaliknya kalau perempuan cewek laki mandi, harus perempuan juga. Gawat. Karena kudrat manusia ini kan memang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti laki-laki itu dikudratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangannya itu biasanya perempuan. Menurut laki ini kan senang-senang bini. Menurut bini hutan. Kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita senang ke dunia. Senangnya ke dunia kalau perempuan itu. Makanya menurut ini kalau orang perempuan punya suami satu saja sudah cukup. Tangi koneko, menurut laki mereka sudah punya istri, ada perempuan lain masih bini. Itu cuma normal kalau begitu. Yang mana ada binian perempuan ini punya suami jalan-jalan bersama, kemudian ada perempuan lewat cantik, suaminya melihat cocok lagi.
Itu Imam Putra panjang kesenangannya laki-laki seperti itu. Membaca komodati wetak normal lah, posang ya. Jadi laki-laki normal itu seperti itu. Makanya balasannya nanti di akhirat itu, kalau laki-laki itu kan sering kita dengar ceritanya bahwa kalau orang laki-laki masuk surga itu nanti akan diberi hadiah oleh Allah bidadari. Bidadari itu apa namanya? Satu orang laki-laki itu nanti akan disediakan oleh Allah 70 rumah yang isinya per rumah itu ada 70 bidadari, laki-lakinya satu. Namun pilihan kalau perempuan gimana? Pernah saya ditanya waktu di pondok dulu, kok tidak ada bidadara? Kok bidadari itu perempuan yang soleh itu apa rasanya? Ya itu jawab saya. Karena memang apa namanya, kodratnya perempuan itu adalah harta. Jadi bahasanya nanti di sana kata Al-Quran itu, firman Allah dalam Al-Quran, yuhallau fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha khair. Itu balasannya perempuan. Jadi perempuan nanti yang soleh yang masuk surga itu akan diberi pakaian sawir ini, apa namanya? Nah, kata bahasa Indonesianya sawir ini gendam soko, diberi gendam soko. Ini bukan hanya tangannya yang dikasih hiasan, min fiddatin wa lu'lu'an. Hiasan itu terdiri dari emas dan mutiara-mutiara yang indah yang akan dipakai oleh perempuan-perempuan yang masuk surga nanti. Wa libasuhum fiha khair, dan pakaian-pakaian yang akan diberikan kepada perempuan-perempuan yang salehah yang masuk surga itu pakaian-pakaian yang terdiri atau yang terbuat dari sutra. Jadi bagus. Kalau di sini kita kan pakai apa namanya, gelang tangan saja sudah bangga. Kalau di sana tak nabi pakai posannya sampai kan tongkotan sampai lututnya ini ngambil gelang apa bingkil itu posannya kakak kacer. Gak apa-apa, orang bisa aja. Itu karena memang apa namanya, kudrat Allah seperti itu. Kalau perempuan laki-laki seperti yang saya katakan tadi, itu juga apa namanya, sudah kudrat dari Allah. Urung maksuratun fil khiyam. Ini bidadari fil khiyam ini jangan. Ya seperti yang saya katakan barusan, rumah. Jadi membahas kalau 70 kali 70 berapa? Sampai puncak ada masuk pas petong polo kali petong polo kan. Bagaimana pesemukan yang berbahasa? Ya saya tahu lah bosan kan. Kalau di dunia itu, kalau di akhirat sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti yang saya katakan tadi, apa namanya, itu sudah kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakai apa, laki-laki ini memang diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perempuan. Makanya sampai Allah berfirman,
entong, 2, atau 4 tak kenapa, asalkan mati. Asalkan mati. Ini sombong. Maka ini kalau perempuan ini satu itu apa namanya, makin anak komang keaman, walaupun kerja kemana-mana tak kepikiran ini. Seperti umpama aku ke Malaysia, tak ada boleh awak tahu, tapi kayak mana lancar, bangga yang ini. Karena memang kesenangannya sangat tahu. Pas makin aku datang banget kerja di sini tiap hari dari pagi sampai sore tidak pulang-pulang. Tapi wajarnya raja itu bangga perempuan. Laki kalau laki-laki tidak ada seperti itu. Makanya istilah itu mengatakan laki-laki itu rela berkorban harta demi istri. Perempuan rela berkorban suami demi harta. Itu kalau perempuan. Ini kata saya bagus kan. Makanya boleh rumah dari sejak boleh kiriman lancar. Tak pernah ini. Menurut langke etika sendiri itu bosan. Itu kalau laki-laki normal. Tidak normal tak iya. Amin dulu. Makanya kalau kita ingin selamat atau ingin bahagia dunia akhirat, mari kita ikuti apa yang menjadi syariat atau aturan-aturan yang diatur oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah ikut aturan Nabi atau syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti akan dibahagiakan baik di dunia maupun di akhirat. Jangankan sampai 50% mengikuti syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi. 25%-nya saja sudah bagus. Seperti masjid ya. Masjid ini untuk memakmurkan masjid itu ya bukan kita menyumbang bukan. Yang dinamakan memakmurkan masjid itu datang ke masjid beribadah, itu namanya memakmurkan masjid. Karena masjid ini kan sedepan kita tahu semua bahwa masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dimakmurkan. Jangan hanya dibangun, diperbaiki, nyumbang ini, ya bentuknya baik. Karena nyumbang itu nanti akan menjadi amal ibadah, amal jariah. Amal jariah, amal yang berjalan terus, yang dapat terus pahalanya. Cuma tak ada pentingnya kita harus memakmurkan masjidnya diisi. Jangan pernah saya jalan-jalan pergi ke ini ada masjid agar kemudian saya ngajak ke teman biar tidak kepikiran, yuk sholat dulu, ini sudah masuk duhur. Nah, terus masuk ke masjid itu saya ambil wudu setelah ambil wudu masuk ke masjid, hilang yang ada. Apa aja mas, saya ada kalau orang aja tak baca, saya kira itu yang pas dulu. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi itu
di akhirat. Benih panjang yang dimaksud seperti itu pas era lancur ngakoknya bukan. Karena di mahsyar itu sering saya ceritakan bahwa di mahsyar itu orang itu akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nah kalau tukang ajar enggak, karena lehernya panjang, bode yang tas terus. Tafsir lain mengatakan yang dimaksud lehernya panjang itu nanti di akhirat akan melihat lebih dulu atau paling ada melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang tukang ajar. Orang buru, mungkin ajar mono masih buru tadi kefocerkan. Nah itu. Dan apa namanya, kalau ada orang ajar ini, santri-santri sekarang ini sangat sok. Suruh dengarkan orang ajar, karena orang ajar kalau tidak memperhatikan orang ajar itu katanya almarhum yang dulu itu gampang mati kafir. Dan memang iya dalam hadis memang ada gampang mati kafir. Mumpung mati kafir aja naruh pasor itu. Namun tidak, jangan kita ini sampai seperti gara-gara tidak mendengarkan azan lalu matinya mati kafir itu. Namun mudah-mudahan dijauhkan dari seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang azan, dengarkan, makanya sampai mulang atau pengajian berhenti kalau ada orang ngaji, orang azan. Jawab. Cuma jawabnya itu tidak wajib. Ada kiai yang ketika waktu masa itu ketika ada berhenti, kemudian kiai itu rokokan, ditegur oleh kiai yang lain. Itu jawabnya bukan lengkeh. Artinya zahirnya merokok tapi batinnya menjawab. Itu kembali kepada yang saya katakan tadi, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, mari kita ikuti apa yang menjadi syariat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi itu pasti benar. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu pasti benar. Jangankan sampai apa namanya disabdakan oleh Nabi, gerak-geriknya saja itu menjadi hadis kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa namanya, kalau bulan puasa Nabi itu saddal izar maksudnya kepada mengenai Quran, tanggal Quran. Nabi itu saddal izar, masukkan sarung. Maksudnya masukkan sarung oleh pasukan cerita. Nabi itu kalau sudah masuk tanggal Quran itu biasanya tidak pernah tidur di dalamnya, tidak pernah tidur di rumahnya, pasti di masjid Al-Qudus. Itu yang dimaksud saddal izar, masukkan sarung. Sama dengan tadi yang saya katakan lancung merah itu boleh pas ngaburnya pas gini kan, tidak ada orang yang mau ada nanti. Jadi rata ada masalah lancung merah. Itu bahasa kiasan. Mari mudah-mudahan kita, karena kegiatan seperti ini
ini, apalagi tempat ini tempatnya di masjid, itu namanya kita datang kepada kebun-kebun surga. Nah, mudah-mudahan kita ini selalu akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap ada kegiatan kebaikan kita diberi kesempatan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya. Karena kita ini selalu digoda oleh setan. Setan itu macam-macam cara untuk menggoda. Kalau kelas-kelas seperti kita, aku lewat sampingan mereka, biasanya setan itu menggodanya di pesantren. Pasangka jauh malam, pasangka boleh subuh, pasangka. Mana ni? Sangka ini apa? Jelas. Mentero kita akan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengkabarkan kiai, setan ini yang boleh. Kebanyakan, jawab dengan berjalan. Wah, ada kau senjata laju. Nah, yang kedung lebih. Itu kan sudah ria, sudah muncul rosaknya ibadah. Jadi mari kita, karena guru kelas-kelas ngakul-ngakuluan sampian, guru pesantren sarang setan, mari kita lawan setan, terutama subuh ini kan sangat besar bahannya, apalagi datang ke sini berjemaah, terutama Qabliyahnya itu subuh itu sangat besar pahalanya. Itu mungkin kita jepok saat subuh, umpamanya tabobos kita metoan ya. Perkiraan 20 menit lah itu kan masih sempat laksanakan Qabliyah subuh. Karena kata Nabi rakaatan subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Kalau dia subuh maksudnya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Minggu rakaat itu memang mau laksanakan. Mungkin terus kalau serang baca dengan kita ini ingin jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Karena kalau orang itu semua ditanya pasti benero kamu ini bahagia di akhirat apa di dunia? Ya, yang penting di akhirat saja. Kalau bisa dunia akhirat bahagia. Tapi kalau cuma di dunia yang bahagia, di akhirat melarat, itu yang ingin kalau saya. Lebih baik bahagia di akhirat ketimbang di dunia. Karena di dunia ini cuma sementara, tetapi kalau di akhirat itu seterusnya. Di akhirat itu seterusnya. Makanya kembali kepada orang mati ini ya. Orang mati itu kalau sudah masuk ke dalam kuburan itu cuma wadah beden. Karena kalau tidak dikuburkan itu kan bau dan akan dimakan oleh hewan-hewan buas. Itu tujuannya. Kalau pertanyaan malaikat mungkar nakir bukan dikubur, di alam lain, di alam barzakh itu. Dan malaikat mungkar nakir itu bukan itu cuma nama. Mungkar nakir itu cuma nama. Sebetulnya banyak. Membanding setong, orang mati marah bukan itu coba dengan yang lain. Saya pandai itu cuma nama, itu ada masing-masing. Seperti polisi itu kan nyaman toh polisi.
Di mana-mana kan ada polisi. Jadi tak di bendungan memenangkan. Jadi kalau umpama sampian ngomong yang ditanya marwah bukan siapa pengiran, siapa pengiran itu tidak jawab boleh sadar itu tidak tanya lain tetap marwah bukan masih. Kalau masih tidak bisa jawab tetap itu walaupun ada yang sampai 5 tahun marwah bukan itu tidak tahu siapa pengiran bukan tetap tak tahu. Jadi macam tak pernah nyebut Gusti Allah Subhanahu wa taala waktu di dunia. Yang ada yang begitu ditanya maka bukan langsung jawab Allah Rabbi. Itu bukti orang yang rajin ibadahnya. Makanya kalau kita geteh sholat itu insya Allah begitu ditanya langsung bisa menjawab, langsung bisa. Tahun-tahun nih pertanyaan, satu pertanyaan itu ada yang tahu mungkin tak tahu tetap itu yang ditanya. Jadi kita ketahui malaikat yang menjadi malaikat banyak tak tunggal itu tangan dia boleh tetapi itu yang ditanya. Saya tak pilih kemeloro tanya mutak mahal. Makanya belajar mirip kedaki karena yang akan ditanyakan pertama kali nanti adalah sholat ini. Awal ma'yuhasab yawmal qiyamah as-sholat. Saya tanya kita Abdul Baki kita belajar untuk aja ngamapan selain tak berkali jurus untuk aja ngamapan mundur jangan nak coba tak apa jangan bisa deh aku yang terbaca ni kan no boleh baca saya kata Pak saya apa namanya saya tak elakoni juga kelakuan yang lain masih dicari oleh malaikat mundur jangan apa oleh satu selain ini keluar. Nanti di akhirat seperti itu. Dan mudah-mudahan kita ini karena kita sudah selalu berusaha bagaimana kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan sholat kita cuma kita jangan mengatakan sholat itu, karena orang masuk surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena sedekahnya, bukan karena hajinya. Masuk surga itu karena rahmat Allah dan karena syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin nanti lagi baca haji pasar tak cukup, tak cukup. Makanya nanti proses itu kalau sudah selesai hari kiamat itu kan prosesnya bahas mizan, hisab. Ini Nabi kita itu ada di tempat-tempat yang bahaya, seperti di Sirat, jembatan yang saya katakan dulu itu perjalanan 3000 tahun itu dijaga, takut ada umatnya yang celaka di situ. Itu akan ditolong, disyafaat sini apa? Disyafaati oleh Nabi, tolong saya Gusti kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditimbangkan di mizan, itu juga dijaga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Takut-takut pas setelah amal kita ditimbang jauh lebih berat timbangan amal jeleknya. Nah itu celaka orang kalau sudah ditimbang amalnya jauh lebih berat timbangan jeleknya. Tetapi saya katakan kalau mendapat syafaat Nabi boleh berubah.
bisa berubah itu nanti. Karena ketika ada seseorang yang ditimbang amal jeleknya, itu kalau setelah ditimbang jauh tergeser, jauh lebih berat timbangan amal jeleknya. Jasanya diukur itu yang baik cuma 2 bintang, yang jelek 2 ton. Ngecek. Ini Nabi datang memberi pertolongan, memberi syafaat kepada orang yang sedang ditimbang amalnya. Nyampe di situ Nabi itu ngambil kertas di saku jubahnya, sejadi kertas cuma, lalu ditaruh di amal baiknya orang tersebut. Ini bisa berubah. Ya, kejelek kasih bagus. Pas berdoa sebagus, lebih beratnya baik. Sampai pemuda itu, karena yang waktu ditimbang itu kepunyaan pemuda ditanya, ya Rasulullah, apa kertas yang ditaruh di perbuatan amal baik saya itu kok bisa memberatkan timbangan amal baik saya? Apa jawab Nabi? Dia dari jompo kan bilang kita pada waktu ada di dunia kamu ini kan bayar. Cakap mata selawat. Tiap-tiap ada kegiatan selawat, majelis selawat, kamu datang membaca selawat. Dia catat itu buat bukti kepada malaikat dan untuk menolong kamu agar tidak celaka. Orang anak modal kencatan pada selawat itu mendapat syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di samping yang berbeda, saya katakan tadi bahwa masuk surga itu ya kita jangan mengandalkan ibadahnya, baik itu sembahyang, salat, puasa, itu jangan diandalkan. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau sudah mendapat rahmat Allah, kan sering kita dengar seperti orang Israel gitu ya, penzina itu cuma kebaikannya memberi minum anjing bisa masuk surga. Senok itu lakukan zina tiap malam, suatu saat cuma memberi minum anjing. Nah itu karena keikhlasannya nolong hewan seperti yang sudah dalam keadaan kepepet, itu diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga walaupun pelacur itu oleh Allah diperintahkan kepada malaikat untuk masuk surga. Ada lagi ketika Ummu Manja masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kerjanya tidak sembahyang, cuma nyapu di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi. Lakonnya cuma ada yang tidak pantas dirapikan oleh Ummu Manja. Begitu kerjanya, tidak sembahyang kan, cuma membersihkan masjid itu, Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Suatu saat Ummu Manja itu tidak ada. Rasulullah bersalat, Ummu Manja sudah tidak ada. Kemudian Rasulullah tanya kepada para sahabat, mana Ummu Manja sudah ada? Kemudian oleh sahabat dijawab, sudah meninggal Rasul. Loh, itu Nabi marah, padahal tidak sembahyang. Marah. Kok tidak dibilangin saya bahwa Ummu Manja sudah meninggal? Saya mau menyadari, ayo saya antarkan ke kuburannya.
tersebut barokahnya sebersihan Masjid Madinah walaupun tidak melaksanakan sholat, cuma mendapat rahmat dari Allah dan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW itu dibahagiakan, artinya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk, karena seperti yang saya katakan tadi, itu termasuk memakmurkan masjid. Pengumumannya tersebut termasuk memakmurkan masjid, membersihkan masjid. Banyak cerita-cerita yang tidak masuk akal, tapi kenyataan. Makanya seperti yang saya katakan, kita jangan mengandalkan Joko Paseko polanya sedangkan aja. Takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengharap rahmat Allah saja dan mengharap syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan doa itu orang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan kata saya dulu itu, orang kalau sudah lewat terakhir itu di Sirat, jembatan yang terbentang di atas di atas api neraka tersebut, ini macam-macam. Sampai ada yang merangkak ngesot begini sambil nangis, ya Rabbi lima abata bi, ya Allah, matur Gusti Allah, lima abata bi, kenapa saya ini kok gak nyampe ke ujungnya jembatan tinggi yang terbentang di atas neraka itu, sambil nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijawab sendiri, bagi abal akan luli. Dijawab oleh orang tersebut, akan luli, siapa lambat yang memperlambat kamu di jembatan ini tidak nyampe ke surga adalah amal kamu sendiri. Itu yang pun orang itu adanya kalau orang itu rajin bersedekah atau membangun masjid atau memakmurkan ke masjid, itu di jembatan tersebut akan naik masjid ini nanti, ditunggu oleh masjid. Mana Pak Narko? Udah ada sih, kan jangan masjid. Ini tergantung nanti, mungkin subuhnya toh yang hadir jangan tangan. Mau hadir tapi naik sana apa namanya imaman. Mungkin ada menolong di telasan jangan luar numpang keluar. Apalagi cuma hari raya toh telasan menolong berjalan ke masjid. Jangan terkontak lah. Cuma ada masjid pakai toa kerana ini tergantung daripada perbuatan. Sedekah umpama. Jangan diburu. Kenapa saya ini kok tidak nyampe-nyampe? Jangan mau sedekah, menamudol Pak. Kalau maulid biasanya lancakan yang beli aja, sebagai hormat Nabi, ini yang beli telur ini sebel. Kan beli hormat Nabi, itu malah arah saja. Manusia tahu kan lagi santak berundur dia. Manusia saya kalau mana mata di kedua. Hormat Nabi apa?
Menterodu ya Bapak. Masih banyak apa namanya perbuatan-perbuatan untuk kita bisa mendapat syafaat dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita, karena kita seperti yang saya katakan tadi, kita sudah selalu berusaha bagaimana sekiranya ini jadi saya ini, kita ini jadi orang yang selalu mendapat rahmat dari Allah dan selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita untuk melaksanakan kebaikan atau mendatangi tempat-tempat yang baik itu tidak berkata pun setan, karena setan bukan kuda-kuda ya, kata saya tadi, setan itu mengakuda orang seperti kita, kelas seperti kita, aku ngambil sambilan, aku ini peserta, ini peserta tidak ber. Oleh kalau mendapat syafaat, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kau bisa panjenengan nikah dengan pengajian terus mendatangi tempat-tempat yang kegiatan kebaikan, kegiatan yang merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga seperti ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menambah pengetahuan, bisa menambah perbuatan baik, bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di situ tadi keterangannya memandikan. Apa memwudu itu juga tidak termasuk salah satunya yang wajib? Gimana wudu? Ya, kadang mayit kadang diwudui katanya kalau saya dengar. Nggak ada. Bisa lega. Jadi silam saja mandikan. Ngadusinya ada. Terus memberi kapas. Bukan. Kan wajib itu mengkapan. Kapas itu apa ada tempat-tempat tertentu yang Wudu kapas. itu kapas kopi. Lubang-lubang yang harus dikapas. Tapi tidak wajib. Tidak tahu. Kalau saya pernah dengar itu di anggota sujud. Itu tapi tidak wajib itu kapas. Yang wajib kapan? Kayak ada di kuburan tidak ada. Ya yuk, yang mengajal kayak kapas. Karena dilihat di TV kan mungkin kuping ditutup, lompong kayak lompong. Padahal yang tertera juga cuma membungkus, bukan menutup. Tapi tidak wajib. Terima kasih sudah cerita. Ketika dilihat kubur, Apa? bisa tiap.